Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup itu luar biasa kalau kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang penuh kasih, dan menjalani semuanya demi kemuliaan Tuhan. Maka sebetulnya kita bisa melihat hidup kita sendiri, apakah hidup kita itu sebagian besar kita habiskan untuk sesuatu yang terarah kepada kemuliaan Tuhan, atau habis untuk kepentingan kita sendiri. Kebanyakan orang menghabiskan waktunya untuk survival, untuk bertahan hidup, mencari pekerjaan, mencari rezeki, kemudian menghidupi keluarganya. Bagaimana bisa bertahan hidup? Bertahan hidup. Bagus, bagus sekali, dan sudah seharusnya. Tetapi ada yang lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup, yaitu hidup sepenuhnya, bukan hanya bertahan hidup. Karena Tuhan mengatakan barang siapa menyayangkan nyawanya, bertahan hidup saja, dia akan kehilangan nyawa. Kalau hanya bertahan hidup berarti tidak bahagia. Hanya mencari supaya dia bisa hidup. Tetapi kalau hidup itu demi kemuliaan Tuhan, maka hidup menjadi sangat menakjubkan. Ada satu cara bagaimana kita bisa hidup sepenuhnya, bukan hanya bertahan hidup, bukan hanya survival, yaitu memilih yang sungguh-sungguh membuat kita hidup sepenuhnya. Bagaimana caranya? Santo Ignatius dari Loyola, yang kebetulan hari ini kita rayakan pestanya, mengajarkan kepada kita. Dia meminta kepada Tuhan untuk mengambil segala-galanya, kecuali kasih dan damai dari Tuhan saja. Sehingga segala-galanya untuk Tuhan, ad maiorem Dei gloriam. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya hanya sarana untuk memuliakan Tuhan. Maka dengan memandang dunia ini dan kehidupan ini sebagai sarana, bukan tujuan, karena tujuannya adalah kemuliaan Tuhan, hidup menjadi sungguh-sungguh hidup, bukan sekedar bertahan hidup. Kita menghabiskan waktu kita dari hari ke hari, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa seperti Ibu Teresa dari Kalkuta. Ketika ditanya, apakah ada satu orang saja yang Ibu Teresa benci? Dan Ibu Teresa menjawab, saya itu sibuk mencintai, tidak punya waktu untuk membenci. Mungkin kita juga bisa begitu, saya itu sibuk memuliakan Tuhan, sehingga tidak sempat untuk survival saja. Yang pokok-pokok saja, makan secukupnya, baju secukupnya, istirahat secukupnya, yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Tapi makan juga bisa menjadi tanda dan sarana kemuliaan Tuhan. Istirahat juga menjadi tanda dan sarana kemuliaan Tuhan. Sehingga kita sibuk memuliakan Tuhan lewat yang kita katakan, yang kita lakukan setiap hari, sehingga tidak punya sempat untuk waktu untuk menghakimi, untuk membenci, dan tidak sempat memikirkan diri sendiri. Itulah yang namanya menyangkal diri. Menjalani kehidupan ini dari hari ke hari, karena kehidupan ini memang mewahyukan diri setiap hari. Kehidupan ini membuka diri setiap hari. Ketika kita hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya, apa yang kita alami untuk kemuliaan Tuhan tidak
terdistraksi oleh banyak pikiran yang membuat kita penuh sumpek, sehingga kita tidak sempat memuliakan Tuhan. Di balik kita penuhi hidup kita setiap hari dengan tindakan dan kata-kata yang penuh kasih untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tidak sempat untuk mikir yang macam-macam. Menghakimi itu membuat kita tidak punya waktu untuk mencintai. Menghakimi membuat kita susah mencintai, karena penghakiman kita seringkali berdasarkan senang tidak senang, survival ukurannya. Sementara Tuhan meminta kita untuk hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Dan sebetulnya bukan sesuatu yang besar sekali, tetapi setiap hari terbuka sepenuhnya, menyambut hari dengan penuh syukur, dan menyiapkan hari itu, menyambutnya dengan pikiran yang jernih, dengan keterbukaan, dengan hati yang penuh kasih, terarah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka sepanjang hari menjadi lebih ringan karena penuh syukur dan selalu terarah kepada Tuhan, sehingga kita tidak sempat memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya atau hanya sekedar untuk survival saja. Karena untuk survive tidak dibutuhkan banyak hal. Makan juga tidak banyak, pakaian juga tidak banyak. Nama baik itu juga tidak kita butuhkan, karena itu adalah pandangan orang. Lebih baik kita untuk memuliakan Tuhan, dan dengan sendirinya nama baik itu akan dianugerahkan kepada kita juga. Maka dengan lebih terarah kepada kemuliaan Tuhan, fokus kepadanya, dan merasakan kasih dan pendampingan Tuhan, sementara keinginan, kehendak, harapan, biarlah itu Tuhan yang mengatur, karena memang Tuhan yang menjalankan kehidupan ini, bukan kita. Kita justru bisa lebih jernih dan mengikuti setiap hari rencana Tuhan yang terjadi lewat peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Hidup tentu lebih ringan, lebih penuh syukur dan sukacita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu pun kalau untuk kemuliaan Tuhan, kesusahan tidak lagi menjadi kesusahan. Yang negatif pun menjadi positif, karena semuanya demi kemuliaan Tuhan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena itu hidup menjadi menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.